Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pasih pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan tadarusan Alkitab kita, pada malam hari ini sebentar kita akan berdoa. Dan malam hari ini kita akan mulai kitab yang baru lagi, yakni kitab surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, berarti semakin sudah cukup banyak kitab-kitab di Perjanjian Baru. Sebentar lagi selesai Perjanjian Baru, mungkin nanti di bulan-bulan awal di 2022 kita sudah selesaikan seluruh Perjanjian Baru, kurang lebih 27 kitab saudara ya. Dan nanti kita akan coba lanjutkan pembahasan tadarusan Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dan saudara, sebelum kita mulai surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada malam hari ini, pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh ada dalam
keadaan yang luar biasa karena Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan berkati kami lewat tadarusan Alkitab kami ini, sehingga yang kami baca, yang kami perhatikan, yang kami dapatkan itu sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami, sehingga kami semakin paham bagaimana kami harus menata diri menjadi manusia yang jauh lebih baik di sisa hidup kami masing-masing. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara sambil siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita Bapak Ibu menyiapkan Alkitab dalam bentuk bukunya ya, Kolose pasal yang pertama. Saya juga menyiapkan, baru habis itu kita sebentar akan memulai tadarusan kita pasal yang pertama. Sama-sama kita siapkan ya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Iya. Kita ada dibantu di layar juga ada ya, tapi mungkin kalau terlalu kecil saudara bisa melihat di Alkitab saudara ya. Kolose pasal yang pertama ya. Salam ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Jadi kembali dalam surat kepada jemaat di Kolose ini, Paulus ditemani oleh Timotius ya. Jadi lewat paling nggak Filipi, lewat Kolose, kita tahu bahwa hamba Tuhan yang namanya Timotius ini itu memang menjadi orang yang paling tidak ya, seperti dari tulisan-tulisannya Paulus kita bisa menyimpulkan orang yang cukup dekat dengan Paulus, orang yang menemani Paulus ketika Paulus dalam pemenjaraan gitu ya, tanda kutip ya. Sebenarnya kalau dipenjarakan ya tidak terlalu pas, tapi memang dia menjadi tahanan kota ya di Roma paling tidak saudara ya. Karena memang Paulus sebenarnya juga bukan tahanan kriminal kan, dia ditahan karena ingin menuntut naik banding kepada kaisar. Jadi kasusnya dia itu kalau kita mengikuti Bapak Ibu dari tadarusan Alkitab kita di Kisah Para Rasul dan tulisan-tulisan Paulus yang lainnya, itu sebenarnya selesai itu ya. Cuma karena Paulus naik banding, maka statusnya sebagai tahanan, karena saat itu kan masih ditahan ya, dituntut atau dituntut oleh orang-orang Yahudi. Terus akhirnya dia ditahan oleh penguasa Roma di wilayah Palestina. Tapi ketika penguasa Roma di Palestina tahu dia warga negara Roma, dan ketika naik banding bahkan sampai diadili oleh Felix, penguasa Roma di sana, itu tidak diketemui kesalahan apapun ya. Jadi semestinya dia bebas gitu ya, tapi dia kadung naik banding karena merasa bahwa apa yang dikerjakannya itu tidak salah, dan dia difitnah oleh orang-orang Yahudi. Mungkin dia juga ingin menjadikan kasusnya sebagai pokoknya dia ingin menunjukkan bahwa pada orang Kristen tentunya, ayo jangan takut difitnah. Mungkin dia ingin menunjukkan itu kepada orang-orang Kristen yang saat itu masih baru bertumbuh gitu ya, sehingga dia ingin menunjukkan diri bahwa kalau kita benar, kenapa kita takut gitu? Mungkin itu ya. Jadi dia ingin jadi presiden ya, bahwa apa yang dia lakukan ini benar. Nanti kalau dia diputus bebas ya berarti orang-orang Kristen jangan takut lagi untuk memberitakan Injil kepada di tengah komunitas Judaism atau penganut agama Yahudi gitu ya. Karena memang kan kita memberitakan Injil, soal terima apa tidak terima tergantung masing-masing pribadi kan begitu ya. Mungkin itu yang di benaknya Paulus sehingga dia naik banding. Nah, ketika naik banding itulah dia status tahanannya itu masih melekat pada dia, karena kan dia masih dalam diajukan tuntutan gitu. Seperti orang kalau misalnya dititip karena ada kasus hukum di Polsek, di Polres gitu ya. Bahkan di lapas-lapas tertentu, tapi kalau misalnya belum ada ketok palu dari hakim gitu ya, dia sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai narapidana atau warga binaan ya, atau orang yang terpenjara ya.
karena kasusnya belum belum finish, belum final gitu ya. Dia juga belum bisa bebas, dia masih dititip di dalam penjara di Polsek kah, Polres kah, bahkan mungkin dititipkan di lapas sampai akhirnya ketok palu. Kalau memang dia dinyatakan bersalah, dia masuk terus. Kalau dia tidak dinyatakan bersalah, ya dia bisa keluar dengan bebas ya, nama baiknya dipulihkan. Nah, itu yang terjadi sama Paulus ya. Lanjut ayat 2. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dalam damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi jelas tujuannya kepada orang-orang Kristen, orang-orang kudus, orang-orang percaya yang ada di Kolose. Jadi seperti biasa tipikalnya Paulus ada salam, kemudian ada ucapan syukur ya, perikop berikutnya ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi memang jemaat Kolose ini luar biasa ya, didengar oleh Paulus, imannya luar biasa dan juga kasih mereka kepada orang-orang kudus. Ya, ini yang menjadi ciri khas dari kekristenan, yakni punya iman dan punya kasih. Kasih ini ya tidak balas kejahatan dengan kejahatan ya. Kasih ini juga mengampuni, itu kan bagian dari kasih, saudara ya. Dan andai kata hari-hari ini misalnya gereja dianiaya ya, gereja tidak boleh bikin gedung ibadah ya. Andai kata seperti itu ya memang bagian dari salib yang harus dipikul, karena sejak gereja mula-mula pun kita seperti itu. Artinya sebaliknya, ketika kita nanti misalnya menjadi mayoritas gitu ya, kita juga mestinya tidak boleh ya memperlakukan orang-orang yang tidak seiman dengan kita untuk memeluk agamanya masing-masing. Ingat bahwa kita ini bukannya orang yang seperti misalnya hidup di zaman perjanjian lama ya. Ada raja, ada hakim-hakim, ada nabi-nabi yang memang ketika Tuhan kasih kuasa untuk memerintah itu, contohnya Joshua, ketika masuk tanah perjanjian itu harus disikat habis semuanya. Orang-orang yang beragama lain, orang-orang yang dari bangsa lain ya. Meskipun itu tidak dilakukan secara penuh oleh Joshua ya, itu akhirnya menjadi masalah memang kemudian hari. Tapi ingat, itu hal seperti itu tidak bisa kita tarik dalam kehidupan 2021 akhir di Desember ini. Sehingga andai kata nanti misalnya presiden bisa jadi orang Kristen gitu ya, MPR DPR diduduki oleh banyak orang Kristen, pejabat-pejabat juga diduduki oleh orang Kristen mulai populasinya signifikan ya, bahkan mungkin andai kata bisa 50% juga, saudara. Kita tidak bisa menerapkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Joshua misalnya ya, atau kepada raja-raja Israel yang memang diurapi khusus oleh Tuhan misalnya ya, untuk memperlakukan Indonesia menjadi negara Kristen misalnya, sehingga yang bukan Kristen disikat habis. Itu nggak bisa lagi, saudara ya. Ya, karena bagi saya sudah konteksnya berbeda. Ini juga yang harus kita mengerti ketika kita membaca Alkitab itu ya, konteksnya apa ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan konteksnya ya, tidak hanya semata-mata harafiah kata yang di dalam Alkitab itu apa, maka kita akan saya berani berkata bahwa Alkitab itu memang kebenaran ya, full, bahkan bisa menjadi panduan atau pedoman atau manual book kita sebagai orang Kristen yang hidup kapanpun, di zaman apapun. Ya, tapi tadi konteksnya ketika kita baca Alkitab harus melihat ini ayatnya saat itu bicara soal apa, secara keseluruhan ngomongin apa, latar belakangnya kenapa gitu. Jadi kalau ayatnya doang yang dibaca tanpa kita melihat latar belakangnya ya, maka ya akhirnya Alkitab itu nanti bisa disalahgunakan, disalahartikan, disalah mengerti, dan akhirnya menjadi sesat, saudara ya. Meskipun itu kalimat-kalimat Alkitab tapi ditafsirkan dengan salah ya. Makanya ada teknik memang untuk menafsirkan Alkitab itu ya, nggak semata-mata ayat apapun yang ada di Alkitab itu kita langsung bisa tafsirkan seperti kata di ayat tersebut ya.
Itu namanya ada ilmu tafsir, hermeneutika, saudara. Sebenarnya sederhana saja, cuma banyak orang Kristen di luar sana yang entah kenapa gitu ya, memahami Alkitab ya semaunya sendiri, ya, tidak dibaca dengan utuh gitu. Makanya saya mengajak saudara, ya, mengikuti program tadarusan Alkitab. Kita sudah hampir perjanjian baru selesai ini, ya, tinggal beberapa kitab yang memang Injil, tinggal Matius yang nanti akan setelah Kolose ini mungkin akan kita bahas. Jadi bertepatan dengan momen Natal juga, karena di Matius ada cerita soal Natal yang luar biasa kan. Jadi Matius selesai mungkin di Januari, habis itu tinggal ya surat-surat yang Paulus yang dalam di Roma ya, yang nanti kita akan bahas, dan beberapa sisa dari surat-surat Paulus yang lainnya yang belum kita tadarusin ya. Dengan sudah membaca secara bersama-sama saya ya, utuh, satu kitab utuh ya, bukan cuma hanya pasal tertentu, ayat tertentu, saudara pasti akan mengerti kan framingnya seperti apa. Meskipun saya tidak menceritakan, saya tidak pernah membagikan secara dalam, misalnya Kolose itu letaknya di mana, itu penduduknya seperti apa, kan saya tidak ngebahas itu ya. Saya nggak pernah ngebahas itu, karena memang untuk seperti itu ya butuh effort lagi ya. Saya hanya coba membaca saja Kolose, apa yang ada di dalam tulisannya Paulus di jemaat Kolose. Kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 sampai nanti pasal keempat ayat yang terakhir, saudara ya, di Kolose ini, Bapak Ibu, meskipun tidak kita tahu Kolose itu kotanya seperti apa, penduduknya seperti apa, pekerjaan mayoritas penduduk di Kolose itu apa, ada apa saja di Kolose, meskipun kita tidak tahu itu semuanya, informasi itu kita tidak tahu semuanya ya, tapi dengan membaca tulisannya lengkap, tulisannya Paulus lengkap dari Kolose ini, kita akan ngerti kok ya. Sehingga ayat-ayat yang ada di Kolose tidak kita salah tafsirkan gitu, saudara ya. Ini sengaja memang ya, jadi ini bukannya saya sedang menafsirkan secara dalam tadarusan Alkitab ini, bukan itu apa namanya poinnya ya. Saya poinnya ingin mengajar saudara bahwa baca Alkitab itu kalau dibaca secara runtut dari pasal pertama, ayat pertama sampai pasal terakhir, ayat terakhir di satu kitab, kita mengerti kedalamannya ya. Kalau memang harus dibahas kata ini artinya apa, bahasa aslinya apa, itu panjang sekali. Itu tadarusan Alkitab yang model begini mungkin 10 tahun juga nggak akan selesai, saudara ya, karena menggalinya dalam. Nah, jadi kalau saudara misalnya mau menggali dalam, mungkin ya dengarkan khotbah ya, khotbah saya bisa, atau khotbah hamba Tuhan yang memang menggali Alkitab dengan baik, itu pasti kita bisa nemukan gitu ya. Atau saudara mengikuti kelas-kelas ya. Ya kalau saudara memang terbeban untuk tergerak untuk belajar tafsir sederhana, mungkin saudara bisa kasih komen juga di bawah ya, nanti mungkin saya bikin kelasnya di tahun depan gitu ya, karena untuk umum, untuk kaum awam. Karena memang itu butuh ilmunya, ada ilmunya saudara, ilmu sederhananya gitu ya saudara, supaya kita bisa apa namanya menggalilah Alkitab dengan benar gitu ya. Ya, kalau saudara memang tertarik ya boleh ya kasih pertinggalnya di dalam kolom komentar gitu, saya pengen ikut Pak ya kelas kaum awam untuk ilmu tafsir ya. Nanti kalau saya waktunya memang tersedia, saya mengajar, kalau tidak nanti kita punya kok ya, saya punya rekan-rekan sekerja yang memang jadi pengajar-pengajar ilmu tafsir dan sekarang masih menjadi dosen-dosen di sekolah tinggi teologi yang ternama. Jadi yang punya nama gitu ya saudara ya, jadi istilahnya apa, rekam jejaknya sudah oke lah gitu ya. Ada banyak ya, saya kan juga ada kelas STH di tempat kami ya. Meskipun ini kelas jauh dari STT Sangkakala milik Sinode di Salatiga, tapi kelas yang saya kelola ini ya dosen-dosennya boleh saya ya berbangga lah ya, saya bisa mengundang hamba-hamba Tuhan yang menjadi tenaga pengajar atau dosen-dosen di beberapa sekolah tinggi teologi ya. Jadi lebih variatif dan memang orang-orang yang mumpuni lah di bidangnya gitu saudara ya. Puji Tuhan, rekan-rekan sekerja yang punya talenta mengajar itu saya cukup punya jaringannya itu saudara ya. Jadi untuk membuka kelas apa saja di Doe ya, saya tidak ketakutan dengan SDM-nya ya. Jadi ya itulah butuhnya kita membuka jaringan ya, supaya kita tidak besar seperti katak dalam tempurung gitu ya. Supaya kita juga tahu bahwa dengan rekan-rekan sekerja yang punya talenta, punya karunia berbeda dengan kita, dan
dari latar belakang sinode apapun ya, saya bergaul bukan hanya dari sinode JKI tempat saya bernaung ya. Saya bergaul dengan banyak orang di luar sana, dan dengan kita bekerja sama ya tadi ya, kita bisa belajar untuk lebih lagi mengenal kebenaran dengan baik. Ayat yang berikutnya, ayat ketiga ya, ucapan syukur saudara. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi Paulus ini prolog saja ya, ingin menceritakan kepada mereka bahwa jemaat Kolose sudah mendengar Injil, dan Injil yang pernah mereka dengar dulu sekarang ini sudah mulai tersebar atau berkembang di seluruh dunia ya, supaya sama seperti kamu dulu sudah terima kasih karunia, mengenal sejak waktu kamu mendengar pertama kali tentang Allah yang sesungguhnya. Dunia juga akhirnya di zaman itu ya mulai mendengar tentang kasih karunia dan Allahnya yang disembah oleh orang Kristen, yakni dalam nama Yesus Kristus gitu saudara ya. Ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi guru yang ada di Kolose adalah Epafras, yang namanya juga kita sudah pernah menemukannya dalam beberapa surat Paulus, khususnya misalnya surat Filipi yang baru kemarin kita selesaikan. Epafras ini gembala atau guru yang memang ditempatkan di Kolose. Ya, Epafras ini kita tahu juga adalah rekan sekerja dari Paulus. Bisa jadi bagian dari muridnya Paulus, ya, yang akhirnya dipercaya oleh Paulus untuk mengembalakan atau untuk menjadi pengajar, menjadi guru di beberapa jemaat Kristen yang ada di Perjanjian Baru, terutama dalam hal ini paling tidak kita bisa menemukan di kota Kolose. Ayat 8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, sampai stop di sini dulu ya saudara ya. Jadi Epafras itu guru yang mengajar di Kolose, dan jemaat Kolose ini karena bertumbuh dalam iman. Orang yang bertumbuh dalam iman juga bertumbuh dalam kasih, saudara. Makanya jemaat Kolose yang berhutang budi, berhutang pertobatan kepada Rasul Paulus, ya, selain mereka menggalang dana untuk memberikan kasih mereka kepada orang-orang kudus lainnya, yakni rasul-rasul yang mungkin masih ada di Yerusalem, atau rasul-rasul lain yang sudah mulai melayani, tapi mereka juga memberikan kasih mereka, persembahan kasih mereka, dana yang mereka kumpulkan itu kepada Paulus lewat Epafras. Epafras yang membawa persembahan itu kepada Paulus dan menceritakan jemaat Kolose bagaimana. Dan Paulus semakin bersyukur karena mendengarkan pertumbuhan iman jemaat Kolose, dan juga bersyukur karena jemaat Kolose sudah mulai berbagi kasih mendukung pelayanannya. Itu makanya Paulus semakin berdoa bagi mereka, semakin berharap agar mereka terus mendapatkan hikmat, ya, pengertian yang benar. Ya. Berkali-kali di surat Filipi yang kemarin kita sudah selesaikan juga menjadi pribadi atau orang Kristen yang mulai berbagi kasih, mulai sering melakukan kasih, mengampuni, ya juga mulai berbagi kasih, ya, mulai menabur gitu ya saudara. Itu harus diimbangi dengan pengertian yang benar, hikmat yang benar. Jadi ya dari sini Paulus ingin mengatakan bahwa aku bersyukur kamu memberkati pelayananku dengan kasihmu itu kepadaku. Aku berdoa sungguh supaya kamu bukan saja terus berbagi kasih, bukan saja mempraktekkan kasih, tapi juga memperoleh kebenaran dan pengertian atau hikmat yang dari Tuhan itu. Karena berbagi kasih atau menolong orang itu juga butuh hikmat, saudara. Ya,
kita mengampuni orang yang jahat sama kita, itu juga butuh hikmat. Mengampuninya sih harus mengampuni, tapi apakah kita harus terus bergaul dengan dia, itu lain soal. Ya kan, sedang banyak orang Kristen kan begitu. Pak, itu orang itu memang karakternya jelek, karakternya buruk. Ya, orang itu sudah dinasehati berkali-kali, sudah berbuat salah, dinasehati, katanya mau bertobat tapi diulangi lagi. Ya, itu menyakitkan kami, Pak. Ya, kami terluka beberapa kali oleh orang ini, oleh kelakuan orang ini. Firman Tuhan katakan, ampunilah musuhmu. Tapi dia sudah kami ampuni, tapi berbuat lagi, Pak. 7 kali 70. Tiada henti. Jadi mengampuni itu harus bagi kita, supaya kita juga diampuni Bapa, kan. Tapi apakah setelah kita mengampuni, kita terus bergaul dengan orang ini? Ya, kalau orang ini kita lihat tidak mau ada perubahan, ya selalu mendatangkan transfer sesuatu yang negatif atau aura yang negatif dalam kehidupan kita, bisa mengganggu bukan cuma kita tapi orang-orang sekitar kita yang lainnya. Ya udah, kita nggak usah bergaul dengan orang ini, kan begitu, saudara. Ya, kita jaga jarak ini bukan berarti kita tidak mengampuni, kita harus mengampuni dia, tapi ya jaga jarak. Kenapa? Karena kita tahu orang ini, ya kita sudah doakan, kita sudah bawa dalam nasihat pertobatan, tapi nggak mau bertobat juga. Nah, kalau mereka ada di tempat kita, bergaul dengan lingkungan yang kita mau buat menjadi lingkungan yang baik, ya merusak nanti semuanya, mengkamiri semuanya nanti. Ya itu beda, makanya butuh hikmat. Ya, jadi mengampuninya harus, terus Tuhan katakan harus mengampuni. Tapi apakah orang-orang yang seperti ini akan terus kita kita pelihara dalam lingkungan kita? Kalau sudah seorang big boss di tengah komunitas pegawai-pegawaimu, ada pegawai yang memang benar-benar membuat aura yang negatif, sehingga pegawaimu tuh banyak yang akhirnya dalam pekerjaan hanya ngobrol saja. Kalau istirahat ya makan siang bisa 3 jam 4 jam. Nah, orang seperti ini meskipun dia penting sekali, tapi kalau sudah dikasih peringatan berkali-kali membawa aura yang baik, sehingga geraknya usaha atau perusahaan menjadi lambat, ya dikeluarkan saja. Ya. Karena kita bertanggung jawab atas usaha kita. Kalau usaha kita semakin drop, di PHK, bukankah kita lebih melukai orang lain yang kita PHK itu? Mereka yang tadinya tidak salah, akhirnya kita PHK. Kita putus hubungan kerjanya. Gara-gara satu orang ini. Lebih baik satu orang ini yang kita keluarkan, sehingga gerbong usaha kita, ya karena nggak ada orang yang meracuni yang jelek-jelek ini, ya meskipun mereka tim kita jadi tim yang ordinary, ya nggak ada yang hebat banget gitu, nggak ada yang pinter banget gitu ya, tapi kalau mereka mau bekerja bersama-sama diarahkan yang benar, ya mereka nanti akan bisa menjadi tim yang luar biasa ke depan. Ya, butuh hikmat, butuh pengertian, berbagi kasih juga, menolong orang juga butuh hikmat. Kalau orang ini hidupnya begitu aja, nggak berubah juga, ya kerjaannya cuma ngemis saja, cuma mengandalkan orang lain aja, nggak mau kerja. Ya, terus kita dengar juga dia ya nggak ada perubahan hidup sama sekali. Ya ngapain dibantu orang seperti ini? Ya, ini karakter. Kalau kita bantu, kita malah akan membuat mereka seperti orang yang malas dan bergantung terus sama orang. Biarlah mereka mungkin sekali-kali harus merasakan sampai puasa, sehingga mereka berpikir akhirnya, kalau perutku lapar ini, aku minta-minta sama orang nggak dikasih lagi, aku harus ngapain? Supaya mereka akhirnya mulai bekerja, kan begitu, saudara. Ya, kenapa saya ngomong gini? Karena ya tadi saya pernah ceritakan kan, saya hidup maafkan saya ya, di wilayah yang, di komplek yang anak-anaknya itu banyak yang manja bagi saya. Sebab masih saya lihat sampai tua mereka, bahkan ada yang beberapa belasan tahun di atas saya, itu masih tinggal di rumah orang tuanya. Nggak ada yang salah tinggal di rumah orang tua, saudara. Nggak ada yang salah, ya. Tapi kalau tinggal di rumah orang tua kita karena satu alasan, misalnya ingin menjaga orang tua kita, terus kita juga di rumah orang tua kita ya cuma kita doang dan keluarga kita, istri kita, anak kita yang ada, dengan orang tua yang tidak mau kita lepaskan, atau kita tetap tinggal di situ karena ingin merawat orang tua kita, itu mulia. Tapi kalau ada pribadi, maafkan saya ya, yang ya tadi ya malas kerja sehingga sampai tua ya tinggal di orang tua, ya, kalau nggak kerja akhirnya merongrong orang tua, ya, bukan
menjaga dan merawat orang tua, ya alih-alih hidup dari orang tua. Padahal orang tua ini sudah tua. Orang tua ini ya karena masih punya pensiunan gitu kali ya, sehingga masih bisa, orang ini masih bisa hidup dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sudah mati, pensiunnya kan berhenti, saudara. Ini orang mau hidup apa? Iya, kalau dalam satu rumah tangga itu cuma anak satu doang yang tinggal sama orang tuanya. Yang saya lihat dalam apa yang saya bisa saksikan, ada beberapa anak ya yang sudah berkeluarga bahkan yang tinggal di rumah orang tuanya. Ini bagi saya sesuatu yang salah, saudara. Salah. Ya. Pertama firman Tuhan katakan, hai laki-laki keluarlah dari rumah ibu bapamu. Ya, itu saja kalau ada laki-laki akhirnya sampai tuanya, sampai berkeluarga tinggalnya di orang tua, itu bagi saya salah kalau kita tafsirkan literal ayat itu. Tapi kalau tadi ada kasus tertentu karena orang tua bilang, janganlah rumah kita besar, ini rumah orang tua nanti juga jadi punya kamu juga. Bawa kamu di sini aja, ngomong sama istrimu, ya. Rumah ini kan cuma kamu juga keluarganya. Nanti mama agak jauh lah, bikinin mama kamar di pojok atau di bungalow gitu ya. Tapi paling tidak mama bisa ngeliat cucu-cucu atau ngeliat kamu. Ya, mama udah tua, papa udah tua, kalian bisa bantu rawat papa mama. Nah, kalau karena kasus-kasus tertentu seperti itu misalnya, ya sah-sah saja ya, boleh-boleh saja, itu mulia bagi saya. Tapi kalau orang tua sebenarnya nggak ngomong begitu, orang tua bilang kamu pergi deh, mendingan deh, mama sebel sama kamu ya. Tapi di situ aja ini satu pribadi yang salah. Jadi kasih juga harus berhikmat, saudara ya. Kenapa seperti itu? Ada orang dewasanya seperti itu karena dididik dari awal ya dimanjakan luar biasa, dan kita nggak boleh seperti itu ya. Lanjut, saudara ya, ayat yang berikutnya, ayat 11. Dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ayat 10 ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu yang paling ideal. Buahnya baik, bertumbuh juga baik. Imannya bertumbuh dengan baik. Bijaksananya ada, kasihnya ada, buahnya ada. Ya, ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu yang dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jemaat Kolose sekali lagi ya, ikut ambil bagian untuk memberkati pekerjaan orang-orang kudus. Saudara, jadi saya selalu berkata, nggak semua kita terpanggil untuk melayani mimbar, melayani pelayanan praktik, mengajar, melayani, menggembalakan, merawat, mendoakan. Nggak semua kita terpanggil seperti itu, saudara. Ya. Masing-masing kita harus melayani sesuai dengan kapasitas dan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Ya. Ketika kita misalnya dipanggil Tuhan menjadi seorang pengusaha, dan kita jadi pengusaha yang luar biasa karena kita tekun di sana, maka jadikanlah statusmu sebagai pengusaha itu yang melayani Tuhan. Ya, saya kenal beberapa pengusaha yang punya tim doa sendiri, dan lewat tim doa yang dia bentuk ini, ya, yang bukan saja berdoa untuk usaha dan dirinya, tapi juga mulai melayani diakonia. Jadi tim doa ini dibentuk sebagai bagian dia untuk misalnya menyalurkan berkat Tuhan yang dipercayakan kepadanya, untuk bisa dirasakan orang lain. Jadi tim doa ini nanti yang bergerak ya, dalam melayani panti asuhan di mana, ya, kalau ada bencana di mana, tim ini yang bergerak. Di pengusaha ini mungkin badannya tidak hadir ya ke panti asuhan, tidak hadir badannya ketika di tempat pengungsian bencana alam, tapi dia menitipkan berkat itu kepada timnya untuk timnya bekerja. Dan bagi saya ini keren banget. Karena semua orang nggak dipanggil, kan nggak semua orang kalau ada bencana harus datang ke tempat penampungan itu kan. Bayangin kalau kita harus menyalurkan bantuan secara fisik langsung, ya berapa penuh itu, jangan-jangan lebih banyak yang datang untuk nolong daripada pengungsinya gitu ya, lebih merepotkan tim di sana yang memang ditugaskan negara untuk merawat mereka. Ya, jadi nggak harus semuanya, tapi orang ini, pengusaha ini bagi saya ikut melayani Tuhan. Lewat apa? Lewat panggilannya. Dia jadi pengusaha sukses, untungnya banyak, asetnya besar, dan dia sadar itu bukan punya dia,
ya. Sebagian harus disalurkan untuk jadi berkat bagi orang lain, dan dia bentuk tim doa itu yang dia percaya nih hamba-hamba Tuhan yang memang harus bergerak seperti itu. Dan saya melihat itu ada beberapa perusahaan seperti itu. Ada juga yang membuat yayasan. Yayasan itu ada pengurusnya, ya, sehingga ya mungkin persepuluhan dari perusahaan itu ya disalurkan ke sini, boleh saja, sah-sah saja. Atau ada juga hamba-hamba Tuhan tertentu yang mempercayakan berkat yang Tuhan berikan kepada gerejanya, misalnya untuk dikelola oleh gerejanya, itu baik-baik saja, saudara. Intinya kita harus melayani sama-sama. Jemaat Kolose itu jemaat yang punya pekerjaan sendiri, punya aktivitas hidup sendiri-sendiri, tapi mereka ikut ambil bagian dalam pekerjaan orang-orang kudus, termasuk Rasul Paulus. Disupport mereka ini dengan dana mereka. Mungkin ketika menyumbangkan dananya kecil, tapi ketika dikumpulkan dari beberapa keluarga ya menjadi signifikan. Bisa jadi berkat buat orang-orang kudus yang memang hidupnya di lapangan untuk melayani Tuhan, ya. Jadi saya rindu lah ya, saudara ya. Kita semua punya panggilan masing-masing. Nggak semua orang panggilannya ya seperti saya gini, membuat program-program di YouTube setiap hari, ya, mengajar. Kalau semuanya begitu juga nanti siapa yang nonton juga gitu ya. Tapi ya semua punya calling masing-masing. Sehingga kalau calling, panggilan itu saya selalu mengatakan bahwa kita mengerjakannya itu enjoy, nggak ada tekanan. Ya. Saya ini bangun pagi-pagi enjoy untuk rekaman seperti ini. Kadang-kadang siang hari ya, kalau anak saya sedikit libur, saya biasanya rekaman siang. Atau mungkin malam hari ya, setelah semuanya sudah terlelap ya saya rekaman. Bagi saya enjoy saja dan nggak ada tekanan. Saya tinggal menyesuaikan diri aja kapan saya bisa rekamannya, ya. Dan nggak ada tuntutan apa-apa, ya. Kalau saya sepanjang hari melayani, ya mungkin saya tidak rekaman hari itu, ya, karena mungkin capek gitu, lelah. Tapi ketika pelayanan bisa kita atur, hari berikutnya ya kita bisa rekaman 2-3 episode tanpa ada tekanan, ya, karena panggilan tadi, ya, menikmati. Saya sekarang nggak peduli dengan berapa viewernya gitu, saya udah nggak pusingin itu lagi, ya. Makanya jarang saudara kan saya dengar saya untuk subscribe atau apa. Bagi saya ya sudahlah, kalau memang di awal-awal ya, karena untuk mengenalkan program ini supaya saudara juga yang mengikuti program ini ya subscribe misalnya gitu, supaya tahu notifikasinya kapan munculnya tiap hari. Tapi kalau udah hampir 1,5 tahun ini, hampir 1 tahun ini, saudara kan sudah tahu tiap malam ada. Ngapain saya ingetin lagi? Kalau saudara baru nonton yang sekarang ini, episode sekarang, ya kalau memang mau mengikuti berikutnya ya silakan dilakukan seperti yang sudah tahu, ya, supaya di hari berikutnya tahu bahwa program ini ada, ya. Tapi kalau yang sudah lama mestinya ya nggak perlu diingatkan harus subscribe lagi, harus tekan tanda loncengnya, kan nggak perlu. Bagi saya sama seperti pengajaran firman Tuhan juga begitu kan, ya. Kalau sudah hal-hal dasar ya jangan diulang-ulang lagi, harus lebih dalam lagi, ya. Jadi kalau kita mau naik tangga juga kan ya, tangga pertama itu harus diinjak dulu, baru tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, ya. Ya bisa saja sih orang langsung loncat tangga keempat gitu ya, tapi saya percaya ya effortnya, atau meskipun itu berat sekali gitu ya, langsung loncat tangga keempat itu bukan kebanggaan kalau bagi saya, ya. Karena bagi saya untuk sampai ke lantai berikutnya, setiap tangga itu harus kita injak supaya kita tahu lah ya step by stepnya. Orang mungkin bisa ya, karena kejeniusannya ya dia bisa langsung, kayak di luar negeri kan ada tuh ya, ada anak baru 11 tahun tapi sudah lulus S2. Mungkin saja di luar negeri seperti itu karena kepintaran anak ini. Sehingga jeniusnya begitu luar biasa, IQ-nya begitu luar biasa, ikut kayak sekolah-sekolah yang memang khusus, homeschooling, loncat, SD loncat, SMP loncat, langsung SMA loncat, langsung bisa kuliah, dan dia bisa mengikuti secara akademis. Tapi perkembangan sosial anak-anak seperti ini saya yakin juga nggak akan baik, nggak akan ngikuti masa anak-anaknya, ya, akan nggak punya pengalaman bergaul, bersosialisasi seperti anak-anak sewajarnya. Dan ini yang akhirnya nanti bermasalah di masa dewasanya, ya. Jadi kita harus bertumbuh dengan normal gitu, ya.
ya, bertumbuh dengan apa namanya, ya wajar lah. Tuhan Yesus juga bertumbuh dengan wajar kok. Jadi jangan punya pikiran Yesus tuh dari kecil kerjaannya hanya apa namanya, baca Taurat aja, di sinagog aja, hanya berdoa saja. Enggak. Bagi saya Yesus seperti anak-anak seperti sebayanya. Alkitab yang mengatakan dia bertumbuh, ya, memang seperti orang-orang biasa tapi penuh hikmat, ya. Dan dia, karena dia anak Tuhan, dia anak Allah gitu ya. Ya Tuhan yang menjadi manusia, ya dia semakin dewasa semakin bertumbuh dengan hikmat tapi normal. Makanya dia, ya apa, bagi saya juga punya pekerjaan sebagai tukang kayu sebelum usia 30 tahun itu, seperti bapaknya Yusuf, ya. Jadi kalau dia bukan normal kan tentu Yesus sejak kecilnya ada di, misalnya di bait Allah gitu ya, menjadi anak-anak Taurat gitu ya, tapi kan tidak sebenarnya. Lanjut ya sebenarnya, kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ayat yang berapa tadi? Ayat ke-12 ya. Ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh Orang Kudus dalam kerajaan terang. Ayat 12 tadi sudah kita bahas. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, lanjut ya, keutamaan Kristus ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia di sini merujuk pada siapa? Kepada gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, siapa itu? Yesus. Ya. Jadi, tapi ini ayat juga harus dibaca lengkap sebenarnya. Karena kalau kita memakai kalimat ini misalnya ya, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, nanti kita kayak seksi Yehova sebenarnya. Karena seksi Yehova pakai ayat ini. Lu lihat tuh, Yesus tuh yang utama dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus itu adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Ya, yaitu yang sulung. Ya, berarti kalau dia bungsu, ya berarti ya dia juga ciptaan. Ya. Tapi perhatikan ada ayat kalimat pertama di ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi terus kalimat berikutnya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya, di surga, di bumi, bla 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 bla, ya. Segala setiap kalimat ayat 16-nya bagian terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi gimana dong? Kalau Yesus itu makhluk ciptaan, diciptakan sebagai yang sulung, yang pertama diciptakan oleh Tuhan, baru yang lainnya diciptakan. Tapi perhatikan, segala sesuatu diciptakan juga oleh Dia. Nah, kalimat ini kan kalimat yang paradoks gitu. Di ayat yang ke-15, Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan, seolah-olah Dia juga makhluk ciptaan. Tapi di kalimat 16 ayat terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Berarti Dia juga mencipta segala sesuatu gitu ya. Jadi gimana dong gitu ya? Oh, ya nggak bisa. Makanya ayat-ayat itu kita baca harus lengkap ya. Ini hanya menggambarkan saja ya, menganalogikan ya, pakai bahasa yang dimengerti oleh manusia ya, untuk menggambarkan siapa Yesus itu. Ya, Yesus itu manusia. Manusia itu kan makhluk ciptaan. Tapi bukan berarti Yesus sama dengan makhluk ciptaan lainnya atau sama dengan manusia lainnya, karena Yesus itu memang sepertinya diciptakan menjadi manusia ya, yang sulung ya. Tapi dia juga di dalam kekekalan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, Dialah yang menciptakan segalanya. Dan segalanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya berarti Dia Allah sendiri, saudara. Jadi, wah ini kalau kita berdebat pakai bahasa aslinya, terus kita hubungkan dengan ayat-ayat lain, ini bisa panjang lebar. Tapi mestinya dengan kalimat-kalimat yang sederhana saja kita bisa memahami, saudara. Kayak tadi, kalau kita hanya baca sepenggal saja ya kita bisa sesat ya. Saksi Yehova bagi saya ya gimana ya? Saya respect dengan mereka, saya mengasihi mereka, tapi juga apa yang mereka pahami, mereka imani itu tidak lengkap gitu ya. Mereka hanya mengimani Yesus sebagai makhluk ciptaan yang terutama memang, yang lebih unggul memang ya. Ya jadi ya, tapi
teologi mereka ya tidak seperti yang sama seperti kita. Ya, kalau dibilang sesat ya karena tidak tepat ya sesatlah saudara gitu ya. Jadi ya, tapi apakah nanti mereka seperti apa dalam kekekalan ya, bagian saya sih itu bagiannya Tuhan saja. Ya. Tuhan tuh hakim ya. Jadi sekarang ini ya kalau ada saudara tangga yang jadi penganut saksi Yehova ya, saya tidak akan memusuhi mereka juga. Ngapain memusuhi? Saya punya tetangga saksi Yehova, saudara. Ya, ya kalau sehe aja gitu ya. Tapi ya santai aja gitu ya. Ya. Kalau ada kesempatan ngobrol ya kita ngobrol. Tapi kalau nggak ada kesempatan ngobrol juga ngapain kita akhirnya berusaha untuk mempertobatkan mereka dalam artian ya, sekali lagi kita harus sadar bahwa kita hidup di negara yang memang saksi Yehova itu disetarakan dengan Kristen sebagai agama. Ya, saksi Yehova kan sudah sah ya, ada aturannya juga. Ya, jadi ya kita gimana? Seperti kalau kita memaksa mereka untuk bertobat ya, terus dengan menginjili gitu ya, datang ke rumahnya mereka ya, bagi saya kita melanggar undang-undang dasar negara kita yang memberikan kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya, menentukan agamanya sendiri kan. Makanya saya bilang kalau saya ya ambil bagiannya yang kalau dalam ruang saya ya. Jadi saya tidak menginjil secara vulgar dalam artian datang ke rumah orang-orang bertobat gini. Karena tadi kita sudah punya aturan, ya sudah punya undang-undang dasar. Ya kita bisa salah. Ingat, memang kita harus menginjil, itu perintah Tuhan. Beritakanlah Injil sampai ke segala bangsa, segala makhluk, gitu ya. Iya. Ya, tapi model penginjilan saya tidak sama seperti misalnya apa yang dilakukan oleh rasul-rasul zaman dulu. Ya, yang memang kehidupan mereka kan belum sebaku sekarang. Dulu kan belum ada, meskipun ada aturan, tapi aturan undang-undang dasar negara yang tertulis, yang sistematis, yang ada pasal 1, poin 1, pasal 2, poin 2, itu kan tidak ada, saudara. Ya, masih sederhana ketatanegaraan zaman dahulu. Ya. Baru di zaman abad-abad modern inilah ada undang-undang dasar, ya. Ada undang-undang pasal 1 isinya apa, pasal 2 isinya apa, ada juga tentang apa. Dulu nggak ada, saudara. Makanya Yohanes Pembaptis, makanya Yesus, makanya murid-muridnya ya bisa nyantai saja. Itu pun sudah seperti itu masih nggak disukai sama mayoritas, yakni rabi-rabi Yahudi kan, saudara. Tapi ya mereka kan sebenarnya menuntut Yesus apa? Coba perhatikan. Kalau yang diisukan kepada Romawi, bukan masalah banyak orang Yahudi yang jadi Kristen. Mereka nggak pakai isu itu. Kalau pakai isu itu mentah, karena nggak ada aturannya. Mereka fitnah Yesus seolah-olah menyamakan Yesus adalah raja. Ya, supaya apa? Supaya akhirnya jadi masalah dengan Romawi, karena dalam pemerintahan Romawi saat itu ya raja kaisar cuma satu. Coba perhatikan kasusnya Yesus dengan murid-murid ya. Kasusnya Yesus dengan dengan orang-orang yang dalam persidangan itu ya. Jadi kita harus memahami bahwa Yesus itu orang yang difitnah ya. Orang yang dituntut salah, bukan karena dia menjadi seorang yang mengabarkan hal yang baru atau agama yang baru, tapi karena difitnah dengan cara yang lain ya, dengan cara digambarkan berusaha untuk merongrong atau mengkudeta gitu ya. Jadi nggak ada aturannya ya. Kalau sekarang ini ya harus diatur sedemikian rupa ya. Jadi kita belajar sekarang ini bahwa kita harus melakukan kebijaksanaan ketika kita menginjil dan lain sebagainya. Kita harus belajar untuk hal-hal seperti itu. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Ini yang harus kita kerjakan ya. Lanjut kita baca berikutnya, saudara ya.
ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ya. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ya, juga kamu yang dahulu jauh hidup dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi yang kita perhatikan di sini, saudara, bahwa ya tadi ya, kita harus tetap menginjil, kita terus tetap melakukan firman Tuhan, ya, tapi ya harus dengan bijaksana. Jadi model-model penginjilan bagi saya nggak sama dengan cara yang di Alkitab bisa kita temukan. Harus beradaptasi, ya. Beradaptasi dengan mengikuti apa? Mengikuti aturan-aturan yang ada di setiap tempat di mana kita tinggal. Kan begitu, saudara. Itu namanya butuh kebijaksanaan, butuh hikmat. Ya, ya, makanya saya menginjilnya dengan gaya saya sekarang ini, ya, bikin konten seperti ini, ya. Jadi ya ngikutin aturan, ya. Saya juga nggak teriak-teriak menjelekkan agama-agama lain gitu ya. Sebab kalau itu dilakukan ya bisa dituduh nanti melanggar undang-undang pelecehan agama gitu ya. Juga hal-hal lain saya harus dengan hikmat ya, supaya kabar baik bisa disampaikan dan juga saya tidak bisa diutak-atik gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh banyak kita ya. Jadi ya, kalau ada rekan-rekan pelayan Tuhan lain yang tetap seperti itu dalam pelayanannya, ya silahkan saja ya. Cuma kalau saya sudah dengan pemahaman seperti ini ya, jadi saya tidak frontal, tidak seperti menginjil di sebuah tempat di mana kita tidak punya aturan gitu ya. Kecuali memang nggak ada aturan itu ya kita boleh-boleh saja. Tapi faktanya kan banyak orang yang bisa dituntut. Bahkan dalam media sosial sekarang pun itu ada undang-undang ITE ya. Jadi kalau kita salah ucap dianggap menista atau melukai nama baik orang lain ya, melanggar privasi orang lain gitu ya. Itu kita bisa dituntut juga. Kan blunder namanya, kesalahan ya, Saudara ya. Lanjut ya ayat berikutnya. Coba kita lihat sudah sampai jam berapa nih? Oh, masih ada waktu. Kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang daripada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Pada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Ya, jadi jelas saudara ya, bahwa Paulus di sini ingin mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa itulah yang dia kerjakan. Ya, dia terus melayani Tuhan, ya, Yesus ya. Dia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Ya. Dia ingin terus memberitakan Injil dengan style dia, cara dia yang beda dengan Rasul Petrus misalnya ya. Ya. Terus dia setiap dia ketemu orang, dia berusaha untuk terus memberikan nasihat, masukan, ya. Makanya surat-suratnya banyak ditemukan dan menjadi firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Supaya tadi ya, orang-orang Kristen yang sudah kenal kebenaran itu semakin sempurna pemahaman mereka dalam Kristus, ya.
Kita lanjutkan pasal 2, saudara, karena ada ayat-ayat di perikop ini yang belum selesai. Jadi kita selesaikan sampai perikop ini selesai ya, pasal 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi banyak orang di luar sana ya kenal Paulus, tapi Paulus belum kenal secara pribadi. Karena mungkin yang merintis pelayanan di situ ya, atau yang menggambalakan atau yang benar-benar mengajar di situ adalah bukan Paulus langsung, tapi muridnya Paulus gitu ya. Jemaat Laodikia ini bisa jadi merupakan bagian dari jemaat itu ya. Kolose juga dari bahasanya ini ya bisa jadi adalah bagian dari jemaat yang seperti itu. Ayat berikutnya ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya. Jadi meskipun belum kenal pribadi, tapi Paulus ingin mengatakan bahwa ya dia berbangga hati ya mendengar pertumbuhan iman dari jemaat Kolose ini ya, dan menghibur mereka bahwa dirinya ada bersama mereka dalam roh gitu ya, mendukung dalam doa, sehingga akhirnya diharapkan jemaat Kolose semakin jadi jemaat yang luar biasa dalam Tuhan. Ya, ini pasal 1 dan sedikit pasal 2 yang sudah kita baca, saudara ya. Dan kita akan lanjutkan dalam Kolose pasal 2 di perikop berikutnya, di malam berikutnya, saudara ya. Semoga hari ini sudah diberkati. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan akhiri segera. Sebelum kita akhiri segera, saya ingin berdoa. Untuk doa, saya berharap sungguh sudah diberkati, sudah paham Kolose pasal 1 ya. Dan kita satu dalam doa. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Berharap sungguh kami semakin paham tentang Tuhan lewat pembacaan Alkitab kami di surat Kolose. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.